Baik, dulur-dulur Sarjana Ngarit, jumpa lagi dengan saya Danapati, Sarjana Ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi terkait dengan seputar dunia peternakan, baik itu ruminansia maupun pseudoruminansia. Oke, kali ini kita sedang ada di kandang milik saya pribadi. Ini saya akan membagikan tips atau cara terkait dengan bagaimana caranya memandikan sapi yang benar agar nantinya terhindar dari virus yang menyebabkan sapi kakinya pincang karena faktor kuku busuk, ataupun juga agar nantinya sapi indukan terhindar dari penyakit matitis. Baik, langsung saja kita lihat untuk prosesnya seperti apa. Baik, ini adalah sapi yang kemarin kaki depannya sempat pincang dikarenakan mengalami kuku busuk. Saat ini sudah sembuh total. Dia sudah bisa berdiri, kemudian menyusui anaknya juga secara normal. Seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwasannya kuku busuk ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Dia menyerang teracak sapi, terutama ini untuk posisi sapi yang teracanya ini ada lukanya, karena karakter dari bakteri ini dia lemah, tidak bisa menembus lapisan kuku sapi. Hanya karena ada faktor luka sehingga dia bisa masuk ke lapisan kulit dari kaki sapi sehingga terjadi peradangan dan pincang. Untuk sebelum sapi kita mandikan, alangkah lebih baiknya kita lakukan pengecekan terhadap kondisi sapi dengan cara yang pertama adalah memegang telinganya, apakah telinganya ini berasa dingin. Apabila telinganya ini berasa dingin, dimungkinkan kondisi sapi sedang tidak sehat. Kemudian setelah itu kita pegang juga untuk badan sapi, apakah terasa hangat. Apabila terasa hangat berarti untuk kondisi sapi kemungkinan besar normal. Selain itu kita juga harus melakukan pengamatan apakah sapi lahap makannya. Jika dirasa posisi atau kondisi dari sapi ini sedang tidak sehat, saran saya untuk sementara tidak perlu dimandikan terlebih dahulu. Jadi untuk kandang cukup dibersihkan, demikian juga dengan kaki-kaki dari sapi. Sementara hindari memandikan sapi, terutama apabila sapi dalam kondisi demam, terlepas apakah terkena BEF atau sakit lainnya. Baik, untuk cara memandikan sapi sendiri ini tidak jauh berbeda. Langkahnya adalah kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu ke seluruh badan sapi. Tujuannya adalah agar nanti kotoran-kotoran yang sebelumnya ini kering yang menempel pada badan sapi menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Mungkin pada tahapan ini masih sama dengan cara-cara yang dulur-dulur lakukan di kandang. Nanti setelah ini selesai, kita semprot sekujur badannya atau setelah lunak. Langkah yang kedua adalah kita melakukan pembersihan ini dari atas. Kalau saya sendiri untuk pembersihan ini menggunakan sikat untuk cuci baju. Jadi kita bersihkan untuk semua kotorannya. Kemudian apabila proses pembersihan pada badan atau punggung sapi ini telah selesai,
Langkah selanjutnya adalah kita bersihkan pada bagian kaki-kaki sapi. Ini usahakan semuanya bersih sampai tidak ada kotoran yang menempel. Apabila didapati luka seperti ini sudah mengering lukanya, ini bisa disembuhkan dengan cara disemprot dengan Gusanek atau menggunakan Limoxin spray 25. Caranya sama, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disemprot dengan Limoxin spray atau Gusanek. Tujuannya adalah agar pada luka ini nanti tidak terjadi miasis atau proses pembelatungan. Apabila di kandang dulur-dulur tidak ada Gusanek atau Limoxin spray 25, nanti dulur-dulur bisa menggunakan minyak tawon. Karena minyak tawon ini juga sangat efektif untuk penyembuhan luka. Baik, setelah selesai, nanti langkah yang selanjutnya adalah pada tahapan untuk pembersihan pada kuku sapi. Pada tahapan ini nanti kuku sapi itu kita sikat sampai bersih, sampai hilang kotorannya. Kemudian terutama pada bagian celah ini harus benar-benar bersih. Karena apa? Bagian celah ini nanti rentan sekali ada kotorannya yang memungkinkan nanti bakteri bersembunyi kemudian berkembang di celah ini. Jadi harus benar-benar bersih. Kemudian untuk betina nanti pada ambing susu ini juga harus dibersihkan, terutama apabila posisi dari apabila posisi dari sapi ini sedang menyusui atau laktasi. Karena apabila ambing ini tidak bersih, nanti dapat memicu bakteri melalui lubang-lubangnya ini, dia masuk ke dalam kantong susu atau ambing susu sehingga terjadi penyakit matitis. Jadi ini harus kita bersihkan juga. Bagian perutnya pun sama, kita bersihkan juga. Baik, setelah pada kaki atau kuku sapi ini bersih, kemudian pada lutut juga bersih, pada ambing juga bersih, langkah selanjutnya adalah kita bersihkan untuk posisi area kewanitaan sapi. Kemudian kita periksa area kewanitaannya. Ini salah satu fungsinya adalah mengetahui tingkat birahi dari sapi betina. Baik. Ini sudah bersih, kemudian kita cek. Ternyata untuk sapi ini area kewanitaannya masih berwarna putih. Ini tandanya sapi ini belum birahi atau belum minta kawin. Karena apabila sapi ini minta kawin, warna area kewanitaannya berwarna pink kemerahan. Jadi pada saat memandikan pun kita juga melakukan pengecekan tingkat birahinya. Baik, untuk ciri birahi sendiri pada sapi ini biasanya kewanitaannya ini berwarna pink kemerahan. Kemudian ketika dipegang ini anget dan dia juga bengkak. Itu cirinya. Dan selain itu nanti akan ada lendir atau pelumas yang keluar dari area kewanitaan, biasanya bisa menempel di ekor ataupun di area untuk pantat sapi.
Apabila ada beberapa sapi, tidak menutup kemungkinan untuk sapi birahi dia akan naik atau posisinya mengawin sapi yang ada di dekatnya. Selain itu juga sapi biasanya lebih cerewet, suka teriak-teriak. Untuk dulur-dulur yang saat ini sedang dapat musibah atau ujian, di mana sapinya sedang mengalami PMK, semoga sapinya lekas sembuh. Kemudian wabah ini juga berakhir dan harga dari ternak sendiri juga kembali merangkak naik. Ini di kandang kebetulan tinggal 2 indukan dan 1 anakan. Oh ya, yang perlu diperhatikan lagi adalah seperti ini. Apabila kaki atau teracak ketika dimandikan ini ada garis putih seperti ini adalah ciri dari persinggungan antara kuku sapi dengan daging. Jangan sampai pada area ini nanti timbul luka. Nah, ini pun juga warnanya sudah putih. Ini kemarin juga sempat pincang karena terkena bakteri fusiforiosis. Alhamdulillah ini juga sudah membaik, dia sudah berdiri, sudah tidak pincang, hanya saja memang untuk garis putihnya sendiri masih ada. Untuk tempat minum maupun tempat pakan sapi ini kita cuci dulu sampai bersih. Kan sapinya juga kita bersihkan. Setelah itu kita lakukan penyemprotan. Untuk penyemprotan ini menggunakan disinfektan aktif buatan sendiri. Kalau saya di sini menggunakan campuran antara Baiklin dengan air dengan kadar tertentu, di mana untuk takarannya saya sertakan pada video maupun link deskripsi. Untuk disinfektan aktif ini aman, tidak berisiko baik pada sapi dewasa maupun pedetan. Juga aman untuk sapi yang posisinya sedang hamil. Jadi tidak perlu khawatir apabila terjilat sapi, ini tidak masalah. Untuk sapi saya yang ini, dia memang over saliva. Untuk produksi air liurnya itu berlebih. Ini bukan karena PMK. Karena memang dasarnya sapi ini seperti itu. Jadi kalau kita cek, ini sama sekali tidak ada luka. Jadi normal semuanya. Memang dia over saliva sejak dulu. Ini usianya sudah cukup tua. Kemudian selain itu kita juga lakukan penyemprotan disinfektan aktif. Ini bisa menggunakan formalin atau juga menggunakan Baiklin yang sudah kita campur tadi. Ini untuk area kandangnya. Lakukan penyemprotan terhadap lantai kandang maupun untuk area sekitar kandang. Yang pasti kandang harus bersih agar nantinya bakteri maupun virus tidak mudah untuk berkembang biak pada kandang kita. Apabila kita rutin melakukan pembersihan baik pada sapi maupun kandang,
secara otomatis nanti kemungkinan untuk berkembangnya bakteri itu sangat kecil, sehingga kesehatan sapi kita juga akan terjaga. Baik dulur-dulur sarjana ngarit, itu tadi tips dan trik agar nantinya sapi kita tetap sehat, terbebas dari virus PMK, matitis, kuku busuk, atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Semoga ulasan kali ini nantinya dapat memberi manfaat serta tambahan ilmu untuk dulur-dulur sarjana ngarit semuanya. Saya Danapati, sarjana ngarit, sukses untuk kita semua.